Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Bapak Ibu segenap peserta program Sabar Angkatan Kedua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan sesi pembahasan seputar isi nasab yang kita sudah berada di penghujung pembahasan karena kita sudah masuk di pembahasan mustatsna. Setelah itu selesai tinggal tawabi. Tawabi itu naat atau taukid badal ya sudah. Itu udah pernah kita pelajari. Maka nanti kita hanya akan i'rab jar dan itu sudah kita pelajari semuanya alhamdulillah. Jadi nanti tinggal menguatkan sedikit dan setelah itu masuk ke level 4 insya Allah. Dan level 4 ini lebih ringkas dibanding level-level yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita akan lanjutkan kembali insya Allah pembahasan seputar mustatsna. Mohon untuk diperhatikan karena mustatsna ini pembahasannya ada sedikit rumusnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak, ya, nggak terlalu banyak. Cuman memang nanti untuk penerapannya butuh proses, butuh waktu. Ya, enggak apa insya Allah paling tidak Bapak Ibu pahami penjelasannya dan kasih catatan-catatan bila perlu di bukunya Bapak Ibu sekalian. Jadi suatu saat ketika Bapak Ibu akan murojaah itu ada, ya ada, dan itu salah satu poin pentingnya ya. Poin penting dalam belajar itu punya catatan, dicatat nanti ketika apa namanya lupa, namanya juga mungkin baru belajar, terkadang bisa saja lupa, nanti bisa buka lagi dan bisa diingat. Dan itu Bapak Ibu nanti praktek baca kitabnya. Ketika nanti praktek membaca kitab, itu harapannya bisa seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke mustatsna. Baik, Bismillah. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan seputar mustatsna kemarin sudah kita mulai ya. Mustatsna adalah isim nasab yang apa namanya? Sebentar. Ya, isim nasab yang terletak setelah adawatul istitsna. Setelah apa namanya? Alat-alat pengecualian. Ya, ada ilah, utamanya sebenarnya ilah, itu yang paling sering ya, ilah, kecuali. Tapi kan pengecualian sebenarnya bukan cuma kecuali ya, selain dan beberapa yang lain ya. Jadi itu mustasna, isim yang nasab yang terletak setelah adawatul istitsna. Dan ini pembahasannya kemarin contohnya adalah akaltul fawakiha illa tufaha. Saya makan buah-buahan kecuali apel. Nah, jadi ada apa namanya? Ada alat pengecualiannya di sini ilah, kemudian tufaha ini yang disebut dengan pengecualiannya atau mustahna, yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan, yang dikecualikan dan yang terkecualikan, ya. Yang terkecualikan eh, itu kayaknya agak masuk ya. Kemarin kita sempat nyari ya, itu apa ya dikecuali, yang dikecualikan, yang dan yang terkecualikan ya. Ini yang dikecualikan, ini yang terkecualikan. Yang dikecualikan itu tufah, apel, dan yang terkecualikan yang tidak dikecualikan itu tadi adalah al-fawakih. Jadi saya makan buah-buahan, berarti semua buah-buahan misalnya yang ada di depan kita saya makan kecuali apel, ada satu yang tidak saya makan misal apel gitu ya. Kenapa? Karena mungkin udah dimakan temannya duluan mungkin ya. Baik, itu namanya mustahna. Jadi mustahnanya adalah tufah. Oke, ini masih pagi ya, semoga bisa fresh penjelasannya. Oke, contoh lain adalah hadratul labu ila zaidan. Para siswa itu sudah hadir kecuali Zaid ya, kecuali Zaid. Jadi para siswa itu sudah hadir kecuali Zaid. Jadi Zaid di situ mustahna, pengecualian yang dikecualikan. Sedangkan Abdullah itu yang terkecualikan gitu ya.
Atulah para siswa itu yang terkecualikan, itu yang hadir semuanya. Berarti yang tidak hadir hanya Zaid, gitu ya. Kemudian ini alat-alat pengecualian nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Ada ilah, kita sudah belajar ilah dan akan kita ingat kembali pembahasan ilah. Setelah itu kita akan masuk ke ghairu dan siwa. Setelah itu baru masuk ke ada, asya dan khola. Oke, bagian-bagian dari mustathna yang tidak boleh terlupakan ya Bapak Ibu dan teman-teman, ada istilahnya ini ada tulis istisna. Ya, ada tulis istisna ini alat pengecualiannya. Ya, ini alat pengecualiannya. Kemudian yang zaidan ini yang disebut dengan mustathna. Ini yang nasab ya, zaidan. Ah, kalau yang tulab ini dengan disebut dengan atau yang terkecualikan gitu ya. Yang dikecualikan disebut dengan mustahna, yang terkecualikan disebut dengan mustahna minhu. Sebenarnya poinnya di dua ini ya. Ada di dua ini plus nanti ada di dua ini Bapak Ibu plus nanti kalimatnya itu positif atau ya positif atau negatif ya. Positif atau negatif. Nah, ini yang kalimat positif, yang kalimat negatifnya ya contohnya adalah mahadharatul illa zaidan. Ma hadaratul lahu illa zaidan. Kalimat negatif itu cuman satu untuk memudahkan saja. Sebenarnya istilahnya itu kalimat manfi. Kalimat manfi itu ada kalimat negatif yang artinya tidak, larangan gitu ya. Tidak itu saya tidak. Larang itu jangan. Nah, itu larangannya. Atau ada istifham juga itu masuk ke dalam kategori manfi. Baik. Ini ya, Bapak Ibu, bagian-bagiannya. Ingat, ada mustathna minhu, ada mustathna. Sudah ingat ya? Baik. Sekarang kita masuk. Jadi mustathna itu ada dua. Ya, pengecualian itu ada dua. Ada yang munfasil, ada yang muttasil, ada yang munqati. Atau muttasil itu yang nyambung. Satu rumpun. Alias antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan itu sama jenisnya. Para siswa sudah pada datang kecuali Zaid. Berarti Zaid nggak datang dan Zaid termasuk ke dalam kategori siswa. Itu namanya mutasil, nyambung ya. Para siswa sudah datang kecuali Zaid. Nah, Zaid yang tidak datang. Berarti Zaid ini nggak datang dan dia termasuk ke dalam tulab para siswa. Ada kalimat ada mustafna munqati itu nggak nyambung, bukan nggak nyambung, itu beda jenis. Kemarin kita contohkan ya, para musafir itu sudah datang, para musafir itu belum datang kecuali tasnya, kecuali tasnya. Berarti musafirnya belum datang, tasnya sudah pada datang, misal gitu ya. Atau dibalik misal para tasnya para musafir itu udah datang duluan, ya. Kecuali musafirnya sendiri. Berarti tasnya udah datang duluan mungkin karena pakai porter gitu, pakai porter dia datang duluan tasnya, kemudian musafirnya belakangan datang. Nah ini apa namanya istilahnya mustahna tapi dia munqati, tidak nyambung, tidak sama. Wasalal musafiru illa musafiron maridun, ini kemarin contohnya ini mustahna muttasil, para musafir itu sudah datang kecuali satu musafir yang sakit dia belum datang, belum sampai ya. Kemudian contoh yang munqati adalah wasalal musafiru illa haqibatahum, para musafir itu sudah sampai tapi tasnya belum sampai gitu, tasnya belum ada sampai. Oke, ini dua jenis. Ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke rumusnya, Bapak Ibu. Rumus ini akan sangat berkaitan erat. Ini mohon untuk diingat dengan bagian al mustathna ya dan ya, mustathna dan al mustathna minhu ya, mustathna mustathna minhu agak kelebihan. Jadi akan eh, sangat berkaitan erat dengan ini ya, al mustathna minhu dengan oh ini nggak bisa dihapus, beda ngapusnya. Baik, ini beda aplikasi jadi agak beda ngapusnya Bapak Ibu.
Al-mustathna dan mustathna minhu ini sangat berkaitan erat. Ingat ya, mustathna itu yang terkecuali, yang dikecualikan, yang mustathna minhu yang terkecualikan. Ya, ini akan sangat berkaitan erat dengan dua bagian ini plus kalimatnya itu positif atau negatif, gitu ya. Oke, rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah wajib nasab. Jadi mustathnanya dia wajib nasab. Kapan itu? Ketika kalimatnya positif dan mustathna minhunya disebutkan. Kalimatnya positif, berarti nggak ada manya, nggak tidak. Kalimatnya itu tidak diawali dengan tidak atau jangan atau apakah. Ya, saya ulangi, kalimat positif berarti kalimatnya tidak diawali dengan jangan, tidak atau apakah, gitu ya. Bisa diulangi Pak Tikno, kalimat positif itu kalimat seperti apa tadi? Kalimat yang tidak diawali dengan mic-nya belum hidup Pak Tikno. Mic-nya belum hidup. Ya, coba kalimat positif itu kalimat apa? Mudahnya. Tidak diawali dengan jangan sama Jangan, tidak, apakah. tidak sama apakah ya. Coba diulangi Pak Tikno biar ingat. Kalimat positif itu seperti apa? Kalimat yang tidak boleh diawali dengan jangan, tidak, sama apakah. Baik. Jadi kalimat positif itu bukan tidak boleh, tapi kalimat yang memang tidak diawali dengan kata jangan, tidak atau apakah. Berarti kalau ada kata jangan dan tidak atau apakah di awal itu bukan kalimat positif, ya. Misal, saya tidak hadir. Itu berarti kalimatnya negatif. Jangan lakukan ini, berarti itu kalimatnya negatif. Kalau apa namanya? Saya hadir, berarti itu kalimatnya positif. Saya melakukan ini. Ya, berarti itu kalimatnya positif. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sangat berkaitan dengan berkaitan erat dengan itu. Kenapa? Kok ini perlu diperhatikan, perlu diingat-ingat, karena nanti rumus setelahnya akan juga berkaitan dengan rumus yang satu ini. Sementara ini pulpennya saya taruh mana tadi? Oh, ini. Baik, gitu ya. Siap-siap ya, Bapak Ibu. Mhm. Coba saya tanya satu lagi deh, biar lebih meyakinkan. Ibu Ibu Elmi. Kalimat positif tuh yang kayak gimana tadi Ibu? Tuh, Afan Ustadz nih baru baru aja bisa masuk Ustadz. Oh gitu, nggih, nggak apa-apa. Iya. Jadi Oke. tadi nggak bisa masuk. Oke. Oh, Qadarullah. Ini, nggak apa-apa Ibu. Nah, berarti nanti setelah ini dengerin dari yang lain Ibu ya. Baik. Oke. Coba kalimat positif itu kalimatnya yang seperti apa ya Ibu Yulia? Kalimat yang tidak diawali dengan kata jangan, tidak, atau apakah. Oke, barakallahu. Betul. Itu ya. Ibu Elmi tadi ya, kalimat positif adalah kalimat yang tidak diawali dengan kata jangan, tidak atau apakah. Itu kalimat positif. Baik, rumusnya kalau Bapak Ibu. Jadi ini kan bahas masalah mustahna. Berarti kalau bahas masalah mustahna kuncinya adalah kita ketika melihat adawatul istitsna, salah satu adawatul istitsna muncul di kalimat tersebut. Jadi kalau ada kata ilah, nah ini kemungkinan dia adalah mustahna. Jadi kalau pas membaca Quran, pas membaca hadis, pas membaca teks bahasa Arab begitu ya, muncul alat mustahna, istithna seperti ini. Oh, berarti ini masuk ke pembahasan mustahna, ya, masuk ke pembahasan mustahna. Berarti kalau masuk ke pembahasan mustahna, kalau sudah ada ilah, rumus setelahnya apa? Lihat satu, kalimatnya positif tidak atau negatif. Oh, lihat ternyata kalimatnya positif. Selanjutnya adalah yang perlu dilihat adalah mustahna minhunya ada atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi untuk melihat ini masuk ke pembahasan mustahna atau tidak, lihat aja di situ ada ilahnya atau enggak, atau ada alat yang lain atau tidak, gitu ya. Baik, sekarang kita akan mulai penjelasannya. Bismillah. Bismillah. Yang pertama.
Rumusnya adalah wajib nasab. Kapan itu? Ketika kalimatnya positif, mustatsna minhunya disebutkan. Berarti mustatsna minhunya ada. Contohnya adalah contoh yang tadi kita bawakan. Hadaratul labu illa zaidan. Para siswa itu telah hadir kecuali Zaid. Oke, saya ingin memastikan, coba eh, Pak Ahmad Nur Salim, coba saya ingin memastikan mustasna minhunya yang mana, mustatnanya yang mana. Ya Ustaz, mustasna minhunya at-tulabu, Mm-mm. mustasnanya illa Masya zaidan. Allah. Barakallah. Ini kalimatnya positif atau negatif, Pak Ahmad? Positif Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik Pak Ahmad. Nah, berarti kalimatnya positif, kemudian mustahna minhunya ada, yaitu at-tullab, maka ini dibaca nasab, wajib nasab. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nur Salim. Ya, Jazakallah khair. Ustaz. Makanya di situ, nah, makanya di situ dibacanya Zaidan. Jadi tahu nggih Bapak Ibu, kenapa kok di situ dibacanya Zaidan? Jawabannya karena mustahna minhunya ada dan kalimatnya positif. Maka bacanya hadaratul labu illa Zaidan. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggih Bapak Ibu. Ini wajib nasab. Wajib nasab. Ini wajib nasab. Contoh-contoh yang tadi di awal itu semuanya wajib nasab. Semuanya wajib kecuali yang negatif ya, kecuali yang negatif ya. Kayak misal tadi eh hadara al musafiruna illa musafiron maridon ya kan dia musafiron ya nasab. Kenapa? Karena mustatsna minhunya ada dan kalimatnya positif. Baik, bisa dipahami sampai di sini. Baik, kalau ini boleh nanya dulu di titik ini, tapi poin pembahasan ini dulu ya, nggak usah melebar. Kalimat terkait dengan kalimat positif mustatsna minhunya disebutkan, ini bisa dipahami ya Bapak Ibu, nggak ada yang masih bingung ya. Satu, dua, tiga. Oke, saya nggak paham. Afwan Belum, Ustadz, Oh iya, belum, silahkan. belum paham, Ibu, Us. siapa dulu ini? ketinggalan. Oh, nggih, nggih. Ibu, coba Ibu Elmi, Ibu Elmi apa Ibu Elmi dulu nggak apa-apa ya. Gimana Ibu Elmi? Iya, belum, belum nyambung, Us, karena itu Oh, belum nyambung. udah Oke, oke, siap. ngikutin dulu aja. Oh, gitu, gitu. Siap, 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 siap. Hmm. Nah, kalau Ibu Yulia, Belum nyambung, belum paham Ustadz tentang mustasna minhu Ustadz. oh, Mustadna Minhu. Baik. Saya ulangi, Bismillah, saya coba ulangi lagi. Mohon Ibu Elmi dan Ibu Yulia ini patokannya ya. Kalau jenengan Ya. berdua paham, berarti yang lain insya Allah sudah paham. Karena kan tadi Ibu Elmi juga baru masuk. Saya ulangi penjelasannya. Bismillah. Oke, kita sedang berbicara tentang mustahna. Saya ulangi dari pembahasan yang ini biar enak. Nah, kita sedang berbicara tentang mustahna. Mustahna itu simpelnya pengecualian, kecuali. Oke, kita sedang berbicara tentang sebuah kalimat yang ada kecuali. Oke, kecuali. Berarti kalau ada kalimat kecuali, ada yang dikecualikan dan ada yang terkecualikan. Ya, para siswa hadir kecuali Zaid. Jadi ini kan kecualian. Ada pengecualian di situ. Siapa yang dikecualikan? Zaid. Siapa yang terkecualikan? Para siswa. Berarti para siswa sudah hadir kecuali Zaid. Gitu. Sampai di sini paham Ibu Elmi dan Ibu Yulia? Iya, Insya Oke, Allah. baik, insya Allah paham. Nah, cuman dalam bahasa Arab, mudahnya gini. Sebenarnya sama antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ada kesamaan ya, mirip. Cuman istilahnya aja beda. Yang dikecualikan, Zaid ini diistilahkan dengan mustathna. Dan yang terkecualikan diistilahkan dengan mustathna minhu. Namanya pengecualian pasti ada dua hal ini ya. Pasti ada dua hal ini ya. Antara yang dikecualikan dan yang terkecualikan pasti ada. Namanya juga kecuali ya. Wah, ini kan soal
dulu kalau zaman kita dulu antara saya tingkat SD atau SMP itu soal ini kalau tidak salah dulu sering banget muncul. Di bawah ini adalah makanan 4 sehat 5 sempurna kecuali A, B, C, D. Nah, A susu, B roti, C telur, B dedek misalnya. Misal. Mana yang 4 sehat 5 sempurna dan mana yang kecualinya yang bukan masuk. Berarti kan yang tidak masuk 4 sehat 5 sempurna itu contoh aja ya. Ya tahu tadi itu benar semua. Nah, ini contoh saja. Berarti itu yang disebut dengan mustahna. Yang masuk 4 sehat 5 sempurna itulah yang disebut dengan mustahna minhu. Sampai di sini paham Bapak Ibu, terkhusus Ibu Yulia dan Ibu Elmi? Allah paham, Ustaz. Baik, oke. Yang Nah, ini dikecualikan mhm, mustadna. Yang mhm. terkecualikan yang Mustahna minhu. mustasna minhu ya, Us. Oke, paham ya? Baik. Nah, kenapa kok perlu memahami kedua istilah tersebut? Karena itu nanti yang akan dijadikan sebagai rumus. Mustahnanya ini bakalan dibaca nasob atau sesuai i'rob. Dua ya, nasob atau sesuai i'rob. Jadi inilah yang akan menentukan ini bacanya Zaidan atau bukan Zaidan. Bisa Zaidun ya, atau yang lain. Kita lihat ya. Jadi kenapa kok bisa harus memahami dua unsur tersebut? Sekarang kita geser. Ya. Nah, yang harus dipahami lagi adalah Ibu Yula dan Ibu Elmi yang lain, semoga bisa paham ya. Yang lain yang harus dipahami lagi adalah kalimatnya itu positif atau negatif. Kalimat positif dan negatif bedanya adalah kalau kalimat negatif ya kita ke negatifnya saja. Itulah kalimat yang diawali dengan kata jangan, tidak, atau apakah. Itu negatif. Jadi kalau ada jangan, kalau ada tidak, kalau ada apakah oh berarti negatif. Berarti kalau kalimatnya positif, yang tidak diawali dengan kata jangan, tidak, atau apakah. Oke, bisa dipahami sampai di titik ini? Bisa, Alhamdulillah. Sekarang kita geser. Nah, kita akan bahas 3 rumus. Cuman 3 rumus kok, enggak banyak. Cuman 3 rumus. Mustathna itu bakalan dibaca nasab atau sesuai i'rob. Yang pertama adalah mustathna yang wajib dibaca nasab. Kapan itu? Oh ini yang ini kita geser ini enggak apa-apa. Kita lewatin dikit. Kalau itu mah bisa baca aja. Lain ya, 3 ya. Yang pertama adalah wajib nasab. Kapan itu? 1, ketika kalimatnya positif. 2, mustathna minhunya disebutkan. Berarti mustathna minhunya ada. Emang ada yang mustathna minhunya nggak disebutkan? Ya ada, nanti bakalan ada. Nggak ada yang hadir kecuali dia, gitu kan? Nggak ada yang hadir kecuali dia. Berarti kan nggak ada yang hadir itu siapa yang nggak hadir itu? Nggak disebutkan. Kan biasanya ini, para siswa nggak ada yang hadir kecuali dia. Nah, berarti kan mustathna minhunya adalah para siswa. Mustathnanya dia. Kan gitu ya. Tapi kan ada kalimatnya kayak gini misal. Oh ini nggak ada yang hadir kok kecuali dia. Nah, ini belum ada yang hadir kecuali saya, berarti cuma saya. Dan belum ada yang hadir itu tidak sebutkan maksudnya adalah siapa. Kan misalnya para siswa belum ada yang hadir nih, santrinya belum ada yang hadir kecuali saya sudah hadir. Misalnya gitu. Berarti kan ada potensi mustatsna min itu tidak disebutkan. Nah, sekarang itu ketika ada sebuah kalimat satu positif, yang kedua mustatsna minhunya disebutkan maka wajib nasab. Contohnya ya padi yang tadi itu banyak kan kayak gini. Hadaratul labu illa Zaidan. Para siswa telah hadir kecuali Zaid. Mana mustatsna minhunya Ibu Elmi? Tulabu. Tulab, betul. Kalau Ibu Yulia mana mustatsnanya? Zaidan. Zaidan. Ibu Elmi kalimatnya ini positif atau negatif? Eh, positif nggak, Us? Positif, betul. Ada kata tidak, jangan, dan apakah? Nggak ada Ya, kan ya? nggak Berarti ada. positif. Berarti kesimpulannya Bu Yulia ini wajib nasab apa? Udah ada ya. Wajib nasab. Udah nggak usah Mantap. dijawab Bu, karena sudah ada tulisannya. Wajib nasab. Berarti
mustathnanya. Yang dibahas itu mustathnanya ya. Setelah kata illa, kecuali yang dikecualikan mustathnanya. Berarti mustathnanya di sini wajib nasab. Hadratul labu illa zaidan. Oke, bisa dipahami. Yang lain paham? Ibu Yulia dan Ibu Elmi sekarang sudah paham? Insya Alhamdulillah, Allah. insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sekarang yang lain. Yang lain ada yang masih belum paham sampai titik ini. Ada sebentar. Gimana Pak Yus? Oke. Untuk yang Iya, wajib iya, nasab kenapa? ini, oke. Pandan, untuk yang wajib nasab ini enggak pengaruh istisna mustasil maupun istisna pasti gitu. Enggak, Jadi dua-duanya Itu bisa. cuman yang ngaruh. Oke. Nggak ngaruh. Pokoknya itu kalau mustahna, muttasil dan munqati itu cuman untuk menerangkan jenisnya saja, tapi tidak mempengaruhi ke rumus. Tidak mempengaruhi ke rumus. Ya, rumusnya yang berpengaruhnya adalah antara positif, negatif, atau mustathna minhunya disebutkan atau tidak. Oke. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Pak Yus, gitu ya. Sekarang kita geser ke rumus yang kedua. Saya akan kasih sedikit kesimpulan ringan ya nanti dari sini. Insya Allah. Bismillah. Rumus yang kedua. Boleh nasab atau sesuai i'rab. Boleh nasab atau sesuai i'rab. Jadi, untuk rumus yang kedua, mustathnanya boleh nasab atau sesuai i'rab. Sesuai i'rabnya itu apa? Umumnya di sini badal. Jadi badal. Jadi badalnya nanti apa namanya? Badalnya mustathna minhu. Mustathna minhunya itu jadi apa? Kalau mustathna minhunya jadi fa'il ya berarti ikut rofa gitu aja ya. Siap ya. Kita lihat. Kapan itu? Satu, ketika kalimatnya manfi, negatif. Berarti kalimatnya itu ada jangan, ini penjelasannya agak beda dikit, nggak apa-apa ya. Itu karena saya juga baru nemu penjelasan itu yang kayaknya lebih mudah dipahami kayak gini, dengan contoh langsung. Kalimat negatif itu kalimat yang diawali dengan jangan, tidak, atau apakah. Negatif, larangan, dan pertanyaan gitu. Jangan, tidak, atau apakah. Berarti kalau ada jangan, oh itu negatif. Tidak, oh itu negatif. Apakah, oh itu berarti negatif. Ya, satu, kalimatnya negatif. Dua, mustathna minhunya disebutkan. Jadi nomor satu dan dua ini mustathna minhunya disebutkan. Ini disebutkan. Kalimatnya bedanya ini negatif. Jadi ini tuh kayak contoh yang nomor satu, tapi kalimatnya yang ini negatif gitu aja. Ya, mirip. Contohnya adalah, ya contoh untuk memudahkan kalimat yang di atas saya tambahi ma. Ma hadaratul labu illa zaidan. Para siswa tidak ada yang hadir kecuali Zaid gitu. Para siswa tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Berarti yang hadir siapa? Zaid. Yang tidak hadir para siswa. Kalau contohnya yang di atas kan para siswa hadir kecuali Zaid. Berarti yang nggak hadir Zaid. Ini di sini alhamdulillah nggak ada yang namanya Zaid ya. Zaid itu jadi contoh populer dalam belajar bahasa Arab dasar. Dengan belajar bahasa Arab di mana-mana biasanya nama Zaid itu populer karena mudah untuk dibuat contoh. Zaid. Dari maha daratullabu illa Zaid. Saya mau tanya dulu. Coba. Em, Pak Anton. Pak Anton hadir. Ya. Oke, Pak Anton. Mustathna minhunya yang mana? Tasna minhu at-tullabu. Oh, Masya Allah. Mustathnanya mana? Mustasnanya Zaidan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup, Pak Antan. Alhamdulillah. Berarti paham ya. Berarti kalimatnya sudah negatif. Ini ada ma-nya. Ditambah mustathna minhunya ada ini nih. Nah, ini kalimatnya ini ada. Centeng ini centeng tidak ada. Berarti zaidnya di sini boleh nasab, bacanya zaidan itu benar, atau boleh sesuai i'rab. Ya itu contoh yang kedua. Sesuai i'rab itu contoh yang kedua. Ma hadaratul labu illa zaidun.
Kenapa Zaidun? Zaidun itu ngikutin tulab, ngikutin mustahna minhunya. Jadi mustahna minhunya rofa, dia ikut rofa, gitu ya. Jadi badalnya mustahna minhu. Jadi ma hadaratul labu illa zaidun, itu boleh. Saya ulangi, kenapa kok bacanya dun? Karena mengikuti mustahna minhunya, menjadi badalnya mustahna minhu. Karena mustahna minhunya tullabu di situ rofa karena dia jadi fa'il, ya, tanda rofanya dengan doma karena jamak taksir, maka zaidnya juga ikut rofa, makanya mahadharat tullabu illa zaitun. Baik, sampai di titik ini paham Bapak Ibu? Kalimatnya negatif plus mustahna minhunya disebutkan, maka dibaca nasab atau sesuai i'rab. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sebelum saya ambil sedikit kesimpulan ringan untuk memudahkan saja. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Ini mustahna memang saya harus pastikan dulu. Ada yang belum, ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, Bapak tanya lagi. Nanti saya jelaskan. Sebentar, Tat. Iya, Pak Eko, silakan Pak Eko. Afwan Ustaz, Nah, iya, silakan Pak Eko. Nah. kalau yang ke, ya, kalau yang kedua mustasnasnya bisa mengikuti apa rofanya. Mhm. Kalau yang contoh pertama itu memang harus seperti itu ya, tidak bisa hadaratul labu ila zaitun, tidak bisa ya Pak. Nggak bisa, betul, nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena Hmm. rumusnya ini, karena kalimatnya positif dan mustahna Ya. minhunya disebutkan. Itu rumusnya. Jadi kalau karena ada rumus ini, kalimatnya positif, itu berarti dia harus nasab, gitu ya. Yes. Nah, barakallahu fiik, Pak Eko. Yang Baik. kedua, Tat, saya Tat. Nah, Yang ya. kedua, mohon maaf. Pengertian pengertian kalimat negatif itu kemudian ada larangan dan pertanyaan. Mungkin ini yang agak menjadi apa namanya ya. Benar. Kalau di, Agak. kalau di bahasa Indonesia kan antara kalimat negatif dengan larangan dan pertanyaan memang berbeda. Memang di bahasa Arab demikian ya, Dok. Gitu. Ya, jadi makanya untuk memudahkan, sebenarnya bahasa Arab itu kalimatnya manfi, manfi. Tapi manfi itu mengandung kalimat negatif, artinya tidak. Kalau kalimat negatif kan artinya tidak. Kemudian larangan, jangan, dan pertanyaan apakah. Jadi itu kalimat masuk ke dalam kategori kalimat manfi. Tapi untuk saya mudah menjelaskan itu negatif gitu aja. Itu untuk memudahkan menjelaskannya saja. Jadi sebenarnya itu kalimatnya manfi. Ya, kalimatnya itu manfi. Makanya kayak tadi itu saya jelaskan kalimat negatif adalah kalimat yang diawali dengan kata jangan, tidak, atau apakah. Itu kalimat negatif. Nah, gitu. Itu untuk memudahkan saja nih Pak Eka. Baik, saya ambil sedikit kesimpulan untuk memudahkan nih Bapak Ibu, biar nanti nggak bingung. Untuk memudahkannya adalah dari dua rumus ini, selama mustafna minhunya ada. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Selama mustafna minhunya disebutkan. Karena dua rumus ini kan mengharuskan mustafna minhunya disebutkan. Siap ya? Saya ulangi lagi. Selama mustafna minhunya disebutkan, dan itu bukan ayat Al-Quran, maka baca nasab juga benar. Dan itu bukan wahyu ya. Kalau Al-Quran nggak boleh. Kalau Al-Quran harus ngikutin. Tapi kalau redaksi bahasa Arab, jenengan baca, nemu ada kata ila, dan sebelum ila mustafna minhunya disebutkan, berarti kalau membaca nasab itu sudah benar. Kenapa? Karena rumus pertama, kalau rumus pertama itu kan wajib nasab, rumus kedua itu boleh dibaca nasab. Berarti kalau bacanya nasab itu sudah benar. Mau kalimatnya positif ataupun negatif, selama yang terkecualikan atau mustafna minhunya ada, maka baca nasab insya Allah benar. Gitu ya. Bisa paham Bapak Ibu kalimat kesimpulan saya? Coba saya ingin mendengarkan
ulang kesimpulannya Ibu Zulfa. Ibu Zulfa hadir? Oh, nah, Ustaz, Coba kesimpulan saya tadi diulangi. eh, untuk kalimat untuk Hmm, Dua rumus tadi. kalimat yang wajib nasab itu Hmm, kalimatnya harus positif. hmm. eh Oke, saya ulangi sejenak, nanti diulangi lagi Ibu oh, Zulfa. nah, Ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah untuk dua rumus, rumus pertama dan rumus kedua. Rumusnya adalah gini. Ini kan sama-sama mustatsna minhunya disebutkan. Kesimpulannya adalah selama mustatsna minhunya disebutkan, kalimatnya positif ataupun negatif, dibaca nasab itu sudah benar. Saya ulangi ya. Selama mustatsna minhunya disebutkan, kita membaca nasab itu sudah benar. Insya Allah. Insya Allah sudah benar. Ini kesimpulannya saya ringkaskan lagi. Selama mustatsna minhunya disebutkan, kita membaca nasab, insya Allah sudah benar. Kenapa? Karena kalau dia kalimatnya positif, ini memang wajib nasab. Karena kalau kalimatnya dia negatif, nasab itu boleh. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika mustatsna minhunya disebutkan, maka kita baca nasab insya Allah sudah benar. Baik itu positif ataupun negatif kalimatnya. Coba Ibu Zulfa diulangi. Kesimpulan yang di akhir saja tadi. selama Hmm. mustasna minhunya itu disebutkan, Hmm. maka bisa dibaca nasab, baik itu kalimat positif ataupun negatif. Nah, barakallahu fiik. Nah, gitu ya. Baik, satu lagi. Coba. Terima kasih Jazakallah khairan. Bu Zulfa. Selanjutnya coba Pak Mustaqim ini Pak Mustaqim sudah pengen bunyi ini kayaknya Pak Mustaqim. Kesimpulannya Pak Mustaqim. Selama mustatsna minhunya disebutkan, baik itu kalimat positif atau negatif, maka dibaca nasab itu sudah benar insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Mustaqim. Wah, ini apa namanya jelas sekali. Terima kasih Pak Mustaqim. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Nah, terakhir. Nah, rumus terakhir. Ini sudah jam 6 lebih ya. Rumus terakhir. Ternyata kita belum bergeser dari sini. Kemarin terakhir kita bahas ini. Tapi karena ini penting. Karena kalau ini sudah dikuasai, yang setelahnya mudah. Yang setelahnya mudah. Kalau ini sudah dikuasai, yang setelahnya mudah. Baik, terakhir. Rumus yang terakhir adalah sesuai i'rab. Sesuai i'rab itu nanti berarti tinggal dilihat. Kalau dia jadi fa'il ya berarti rofa gitu aja. Kapan itu? Kalimatnya negatif, manfi ya, bukan negatif. Dan ini untuk memudahkan, ini belum saya rubah. Kalimatnya manfi, berarti kalimatnya antara diawali jangan, tidak, atau apakah. Dan mustatsna minhunya tidak disebutkan. Ini satu-satunya dari tiga rumus yang mustatsna minhunya tidak disebutkan. Jadi ketika mustatsna minhunya tidak disebutkan, ya rumusnya itu ketika mustatsnanya tidak disebutkan. Rumusnya seingat ya Bapak Ibu, rumus intinya adalah mustatsna minhunya tidak disebutkan. Maka sesuai i'rab. Contoh adalah ma hadara illa zaitun. Ma hadara illa zaitun. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Berarti mustatsna minhunya kan tidak disebutkan ya, kalimatnya negatif. Mustatsna minhunya tidak disebutkan. Dalam kondisi ini Zaid jadi apa? Ini kan mustatsnanya. Zaid jadi fa'il. Fa'ilnya hadara kan ma hadara. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Maka Zaid di situ jadi fa'ilnya hadara. Nah, makanya dia dibaca rofa. Ini terakhir. Udah kayak gitu aja ya. Jadi kalau yang terakhir itu selamat kalau mustatsna minhunya tidak disebutkan, maka bacanya sesuai i'rab. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Berarti yang hadir siapa? Ya cuman Zaid. Ya cuman Zaid. Berarti yang hadara itu ya cuman
Zaid. Udah itu aja. Baik ya, Bapak Ibu bisa dipahami. Saya semuanya fokus ini apa namanya untuk penutupnya. Fokus ke saya sekarang. Jadi rumus mustatsna minhu itu rumus mustatsna itu ada 3. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu. Nanti malam kita lanjutkan mustatsnanya, kita selesaikan. Karena kalau sudah paham ini insya Allah setelahnya mudah-mudah. Insya Allah. 1, wajib nasab. Kapan itu? Ketika kalimatnya positif, mustatsna minhunya disebutkan. Rumus kedua, boleh nasab, boleh sesuai i'rab. Kapan itu? Kalimatnya negatif atau diawali. Jangan tidak atau apakah. Mustatsna minhunya disebutkan. Jadi rumus pertama dan kedua, salah satu intinya adalah mustatsna minhunya disebutkan. Dan kesimpulannya adalah dari rumus pertama dan kedua, selama mustatsna minhunya disebutkan, baik kalimatnya positif maupun negatif, maka baca nasab insya Allah sudah benar. Dan rumus terakhir, rumus ketiga adalah kalimatnya negatif, mustatsna minhunya tidak disebutkan, maka harus sesuai i'rab. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya ingin coba ngecek. Jelaskan tanpa melihat teks untuk 3 rumus itu. Ibu Ferdi. Nah, Ustadz, kalau saya pakai bahasa saya sendiri, Ustadz. Jadi sebenarnya itu kesimpulannya Boleh. yang utama ada 2. Yang satu paket lengkap, ada mustasna minhunya. Kalau paket lengkap ini dia terbagi 2. Yang satu wajib. Wajib karena dia bentuk kalimatnya positif, yang satunya bebas, bisa nasab, bisa selain nasab sesuai i'rab. Karena dia itu kalimatnya negatif. Terus kesimpulan yang kedua, dia tuh paket hemat. Jadi nggak ada disebutkan mustasna minhunya, maka di i'rab sesuai dengan kedudukannya. Oke, Masya Allah. Ini pagi ini mungkin ke bawah dengan ibu-ibunya ya. Jadi Ya, paket hemat dan paket kalau lengkap gitu ukuran Ibu Ferdi. perusahaan makanan biasanya cepet gitu. Ah iya, siap. Oke, jadi dihubungkan dengan diskon itu lebih cepat insya Allah Ibu Ferdi ya. Baik. Terima kasih. Barakallah. Ada paket lengkap ini. Ini rumus baru nih. Baik, terima kasih Zakilera Ibu Ferdi ya. Ini Bapak-Bapak ya. Jadi nambah rumus baru ini, nambah istilah baru. Paket lengkap dan paket hemat. Paket hemat biasanya lebih murah, paket lengkap ya, juga lebih murah ya. Baik, paket lengkap itu ada mustatsna minhu dan mustatsnanya. Itu tadi sudah disebutkan. Nah, barakallahu fiik Ibu Ferdi. 1 lagi. Ini kalau ibu-ibu biasanya ada ide ke situ. Kalau bapak-bapak kemana ini idenya? Coba 1 lagi, Pak Abu Raihana. Bu Raihana, Mas Rauf hadir apa sudah siap-siap berangkat? Abu Raihana? Oh ini mungkin lagi sudah siap-siap berangkat ini. Coba kalau gitu Pak, ini untuk penutup ya. Eh, Pak Sabto, Pak Sabto. Iya Pak Sabto. Pak Sabto hadir. Oke, siap, Gus. Ini Jadi foto profilnya pisang goreng sama kopi nih, Masya Allah. Nggih. Ya, coba Pak Sabto. Eh, yang bisa saya ambil kesimpulan terkait dengan pelajaran hari ini itu mutsana minhu. Mustatsna. Itu memang agak mirip ya antara musana dengan mustasna. Kalau musana itu 2, kalau mustasna itu pengecualian. Ya, Mustasna. mustasna minhu itu kalau positif berarti harus wajib nasab. Kemudian kalau negatif itu bisa nasab, bisa tidak. Selama mustasna minhunya ada, oke. Ada, okay. Kemudian kalau kalimatnya apa namanya manfi
itu harus sesuai dengan i'rabnya. Salah, ada satu lagi, mustatsna minhunya tidak. Oh, yang musaminhunya tidak ada. Masya Allah, barakallah fi Mas Atta. Alhamdulillah. Wah, ini senang saya. Senang, alhamdulillah, belajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ngambil kesimpulan sendiri-sendiri itu bagus. Oh, saya malah senang kayak gini. Saya juga dapat istilah baru ini. Mungkin kalau nanti buka angkatan yang ketiga bakalan ingat itu ada diskon itu tadi ya. Paket hemat dan paket lengkap. Barakallahu. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti malam kita lengkapi untuk mustasna ya, karena ini harus gandeng gitu. Alhamdulillah. Yang penting 3 rumus ini Bapak Ibu pahami. Setelahnya insya Allah mudah untuk mustasna. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi teori mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita masih jauh perjalanannya sampai nanti di proses membaca kitab insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wafiikum barakallah. Berarti recordingnya belum selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan ya berarti kita selesai. Izin live Oh iya, oh berarti, nah silakan Pak Sabton dan Bapak. Kayaknya lanjut saja ya. Berarti nanti malam insya Allah nih Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya kita lanjut nanti malam kalau ada. Baik, karena ini juga sudah jam 6 lebih 16. Terima kasih. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.